Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Ya, saat ini saya akan memberi satu kesaksian yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 2022 ya. Tadi pagi saya dari gereja, pulang dari gereja ya, pagi-pagi naik motor saya ya. Ketika sampai di Kampung Kali Semarang, itu saya sudah ada di pinggir sebelah kiri jalan ya, minggir ya, udah minggir sudah. Tiba-tiba dari belakang saya ditabrak sama bus trans ya, karena bus trans itu mau menurunkan penumpang kali ya, wabrak saya, langsung saya itu terbang dari motor sis. Lalu Maya ini berkata, waduh, terus bagaimana Pak? Ya, saya begitu ditabrak kaget, langsung terbang melayang di udara dan saya berseru ya secara langsung ya, darah Yesus, darah Yesus, seperti dalam mimpi itu ya. Ketika saya mimpi tentang iblis yang mau mencoba mencelakakan saya juga begitu, otomatis mulut saya langsung berkata darah Yesus, begitu ya, itu otomatis ya. Nah, habis saya terbang lalu jatuh, namun heran ya, seperti apa ya, ada tangan ya menopang saya itu dari motor itu kan. Saya terbang seperti tabrak dari belakang, saya tidak tahu, lalu terjatuh, tapi terjatuhnya itu seperti ada yang menopang gitu ya, jadi tidak sakit ya, jadi aman, artinya saya aman gitu ya. Lalu saya toleh kanan kiri, ya ini saya ada di mana ya, untuk mengecek kan, saya ada di mana tuh untuk mengecek, jangan sampai ada di kolong bus ya kan. Di bawah bus kan ngeri ya, tapi ternyata saya ada di pinggir jalan ya. Ya, puji Tuhan sis ya. Dan saya lihat motor saya ada di mana ya, ternyata motor saya ada di depan saya, dan bus yang nabrak saya itu juga ada di depan saya ya, beberapa meter dari tempat saya jatuh itu sis. Artinya apa? Artinya saya selamat dari percobaan pembunuhan oleh si biot atau si ular tua, iblis itu sis. Lalu Maya berkata, oh puji Tuhan Yesus ya Pak. Jadi Pak Jona ketika ditabrak dari belakang oleh bus trans itu langsung terpental dari motor dan jatuhnya di pinggir jalan ya Pak. Saya jawab iya sis ya. Nah itu luar biasanya Tuhan Yesus itu ya. Begitu saya sudah jatuh, seperti ada tangan yang menopang saya, itu yang saya rasakan ya. Jadi nggak sakit saya. Lalu sambil berkata darah Yesus, saya menoleh ke kanan kiri untuk memastikan bahwa saya itu tidak ada di bawah bus, intinya gitulah ya. Karena kan bingung ya dalam posisi seperti itu ya, seperti mimpi soalnya. Dan ternyata saya betul tidak ada di bawah bus, tapi ada di pinggir jalan. Dan motor saya juga terjatuh di depan saya ya. Lalu saya langsung bangun ya, bangun sendiri ya, nggak ada yang nolong waktu itu ya. Begitu terjadian itu saya langsung bangun sendiri sambil ngecek tubuh saya ya, ada yang lecet lah sedikit ya, sedikit aja, tangan saya sama kaki lutut saya ada yang lecet sedikit, dan motor saya selebornya aja yang di depan itu agak patah gitu ya, selebornya bagian ujung ya, beberapa senti gitulah, keruak. Nah, lalu baru ada beberapa orang menolong saya sambil memintakan es teh di mana saya jatuh kan, di depannya kan restoran ya, di seberang sana itu. Jadi saya dimintakan es teh oleh satpamnya itu mungkin ya, yang ada di depan kejadian itu, ada restoran itu. Kemudian saya dikasih minum es teh, suruh minum sambil motornya dituntun dipinggirkan lagi ya. Nah itu luar biasa sis ya. Lalu Maya berkata, oh, lalu sopirnya bus bagaimana Pak? Ya saya jawab ya, sopirnya bus itu awalnya dia nggak berani turun ya, karena kan memang merasa bersalah kan, nabrak dari belakang. Jadi dia melihat kondisi saya bagaimana setelah jatuh tadi kan, terbang itu. Setelah dia lihat kondisi saya tidak ada apa-apa, baru dia berani turun untuk menghampiri saya. Nah, karena sopirnya kan sudah ketakutan, dia merasa bersalah ya. Itu pun menghampiri saya, dia mencoba malah menyalahkan saya, kurang ajar itu ya.
sudah salah tapi mencoba menyalahkan saya. Lalu Maya berkata, oh walah, sudah salah nabrak dari belakang, lah kok mau masih menyalahkan orang ya Pak ya. Nah itulah sis ya. Saya mendengar dia berkata, kenapa Bapak ini kok tidak hati-hati, padahal saya sudah di depannya dan sebagainya, padahal dia dari belakang nabrak saya. Kok bisa berkata seperti itu, kan namanya kan mau menutupi diri dengan berbohong, ya kan? Nah puji Tuhan ya, yang penting kan saya selamat. Saya katakan gini Pak, saya bersyukur, saya katakan langsung di depannya itu, puji Tuhan Yesus, ini kalau tidak Tuhan Yesus saya pasti sudah celaka. Dengar ya Pak ya, saya gitu kan. Sopirnya ketip sopirnya mendengar saya bicara gitu ya. Saya ulang terus, ini saya diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus. Kalau tidak mungkin seperti ini ya. Bapak harus tahu itu, karena dia mencoba untuk ini berdosa terus itu tadi ya, malah mau menyalahkan saya. Nah itu kan saya langsung berkata seperti itu supaya dia tuh tahu saya ini hamba Tuhan gitu loh, supaya dia juga tahu bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, bukan saya atau bukan siapa-siapa. Nah itu, jadi meskipun dia terus mencoba untuk berkata kayak gitu, saya langsung ngomong kayak gitu ya, bahwa Tuhan Yesus ini yang menyelamatkan saya ya, tidak ada yang lain. Paham ya Pak? Nah gitu kan aja ya. Jadi akhirnya bapak sopir itu sambil ya merah mukanya ya, dan malu dan sebagainya, lalu dia minta diri pamit untuk melanjutkan perjalanan ya. Langsung saya berkata, ya Gusti Yesus berkahi Bapak ya. Ya lalu sopir itu pergi ya. Nah kita lanjutkan pada bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.